Saudara pendengar, bersama dengan saya Oti Priambodo dalam program Jalan 66. Sebuah program di mana kita mempelajari Alkitab pasal demi pasal dan memahami isinya. Bersama Pak Yohanes, narasumber kita, hari ini kita akan mempelajari kitab 2 Raja-Raja pasal yang ketiga dan yang keempat dengan tema Allah yang ajaib dan perkasa, juga Allah yang baik. Mari kita mendengarkan bersama dan belajar dari kisah dalam Alkitab. Salam saudaraku, apa kabar? Semoga sehat semua ya, selalu diberkati oleh Tuhan, diberi kekuatan untuk menghadapi berbagai-bagai pencobaan, ya berbagai-bagai masalah. Karena memang hidup kita sebagai orang yang percaya selalu akan diperhadapkan kepada hal-hal yang kadang-kadang membuat kita nggak nyaman. Tetapi semua itu menolong kita untuk bertumbuh di dalam Tuhan dan memberi kepada kita kemenangan demi kemenangan hari demi hari. Masih bersama saya, Pendeta Yohanes di program Jalan 66. Dan saat ini kita akan tiba di 2 Raja-Raja pasal 3 sampai dengan yang keempat. Ya, kita telah belajar pada episode sebelumnya bagaimana Elisa meneruskan pelayanan Elia dan kuasa Allah berlaku di tengah-tengah kehidupannya, dan di tengah-tengah segala krisis kerajaan utara, yaitu di Israel dengan ibu kota Samaria. Allah hadir di sana untuk mengingatkan mereka agar mereka kembali kepada Tuhan. Melalui apa? Melalui orang-orang yang diutusnya. Dan orang-orang yang diutus ini diberikan kuasa oleh Tuhan untuk melakukan hal-hal yang luar biasa yang kita kenal sebagai mujizat. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan lihat sekarang ya di pasal yang ketiga dan yang keempat. Ini kita akan melihat sekarang pelayanan Nabi Elisa. Kita akan mulai ya, kita membaca. Silakan buka Alkitab ya, yang mungkin cetakan atau elektronik bisa diperhatikan. Tetapi bagi saudara yang sedang sibuk bekerja ya, silakan didengarkan saja ya. Saya akan membacakan bagi kita beberapa bagian dari bagian Alkitab ini untuk nanti saya jelaskan ya, supaya menjadi pemahaman bagi kita belajar kebenaran firman Tuhan. Yoram anak Ahab menjadi raja di Samaria atas Israel dalam tahun ke-18 zaman Yosafat, raja Yehuda, dan ia memerintah 12 tahun lamanya. Saudara, kita memiliki catatan yang menempatkan pemerintahan Yoram dari tahun 852 sampai dengan 841 sebelum Masehi. Ia menggantikan saudaranya Ahazia yang memerintah ya sangat singkat. Dan Yosafat memerintah dalam waktu yang lama, dari tahun 873 hingga 848 sebelum Masehi. Jadi ini bicara mengenai yang di utara dan yang di selatan. Nah, perilakunya tidak disetujui oleh Tuhan. Kalau kita bicara mengenai apa yang kita jelaskan tadi tentang Yoram di sini ya. Kitab suci akan memberitahu kita bahwa ia melakukan apa yang salah di mata Tuhan. Tetapi sebagai seorang raja dari utara ya, perilakunya sebenarnya tergolong moderat. Ia menjatuhkan batu suci Baal yang dibuat oleh ayahnya, tetapi tetap saja perilakunya tidak menyenangkan Tuhan karena dosa-dosanya. Dan karena ia berpegang teguh pada dosa-dosa Yerobiam, kalau kita memperhatikan di ayat yang ketiga. Nah, dalam situasi transisi ya dari satu kerajaan ke kerajaan berikutnya atau pemerintahan berikutnya, kita melihat bagaimana ada Raja Moab, Mesa, itu memutuskan untuk melepaskan diri dari kekuasaan Israel. Bahkan sangat penting untuk menunjukkan bahwa hal ini dibuktikan oleh dokumen arkeologi yang telah ditemukan di wilayah Moab, bahwa orang-orang Moab mengkonfirmasi keberadaan historis Ahab dan hubungan konflik mereka dengan Israel. Dan karena Raja Moab memberontak, ya maka Raja Yoram memutuskan untuk menghubungi Yosafat, Raja Yehuda. Meminta, ayo kita membuat semacam aliansi untuk melawan bangsa Moab. Nah, keputusan mereka ini saya bilang sebagai sebuah persatuan. Nah, kedua raja dari utara dan selatan, Israel dan Yehuda, sekarang mereka bersatu untuk menyelesaikan yang namanya persoalan melawan Moab.
Jadi mereka akan menyerang di gurun Edom. Mereka semua siap untuk perang. Maka Yosafat ya sebagai raja yang lebih saleh begitu ya dari selatan, lebih rohani, ini dia bertanya, tidak ada nabi Tuhan yang dapat diminta nasihat pada saat ini. Artinya dia tanya gimana ini? Nah, Kitab Suci memberitahu kita bahwa penasihat raja menyebut ada Nabi Elisa. Lalu Yosafat berkata memang padanya ada firman Tuhan. Seperti mungkin meragukan gitu ya. Maka mereka pergi menemui Nabi Elisa. Nabi Elisa menjawab dengan sangat negatif. Ia berkata kepada putra Ahab, apakah urusanku dengan engkau? Pergilah kepada para nabi ayahmu dan kepada para nabi ibumu. Namun karena kehadiran Raja Yosafat, Elisa mempertimbangkan kembali dan berkata kepada raja. Jadi ini mereka menghadap tetapi kepada Yoram berbeda. Tapi lihat, ada Yosafat di sini. Ini kan berbeda ya. Elisa mempertimbangkan kembali dan berkata kepada raja, nah, jika tidak karena Yosafat, Raja Yehuda, maka sesungguhnya aku ini tidak akan memandang dan melihat kepadamu. Maka sekarang jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi. Pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, maka kekuasaan Tuhan meliputi dia. Kemudian berkatalah ia, beginilah firman Tuhan. Biarlah di lembah ini dibuat parit-parit. Sebab beginilah firman Tuhan. Kamu tidak akan mendapat angin dan hujan, namun lembah ini akan penuh dengan air. Sehingga kamu serta ternak sembelian dan hewan pengangkut dapat minum. Dan itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan. Juga orang Moab akan diserahkannya ke dalam tanganmu. Jadi ini semacam konfirmasi ya, ada jaminan kemenangan ketika berperang melawan bangsa Moab. Saudara, ini menarik ya, karena Kitab Suci mengatakan bahwa bangsa Moab ini mengetahui raja-raja Israel dan Yehuda akan menyerang mereka. Jadi karena tahu, jadi mereka bersiap memposisikan diri di perbatasan dan siap juga menghadapi mereka. Nah, keesokan harinya pagi-pagi ya, ketika matahari bersinar atas permukaan air itu, tampaklah kepada orang Moab itu bahwa air di sebelah depannya merah seperti darah. Lalu berserulah mereka, itu darah. Ya tentulah raja-raja itu telah berbunuh-bunuhan, yang seorang membunuh yang lain. Maka sekarang marilah menjarah, hai orang Moab. Mereka mengira raja-raja itu saling bertarung. Ya karena keliru ya, mereka berangkat ke medan perang tanpa perlindungan dan dikalahkan. Nah, Raja Moab melihat bahwa ia kalah dalam pertempuran. Nah, ketika Raja Moab melihat bahwa peperangan itu terlalu berat baginya, diambilnyalah 700 orang pemegang pedang bersama-sama dia untuk apa? Menerobos ke jurusan Raja Edom. Tetapi nggak berhasil kalau kita perhatikan. Kemudian dia mengambil anaknya yang sulung yang akan menjadi raja menggantikan dia. Lalu apa? Mempersembahkannya sebagai korban bakaran di atas pagar tembok. Ini kebiasaan mereka, saudara. Tetapi kegusaran besar menimpa orang Israel sehingga mereka berangkat meninggalkan dia dan pulang ke negeri mereka. Dan Israel, ya kalau ini kita perhatikan menurut nasihat Nabi Elisa, berhasil dan menang atas bangsa Moab. Nah, Kitab Suci ini mengkisahkan kepada kita di pasal yang keempat tentang mujizat minyak zaitun yang terkenal itu. Wow, ini banyak hal-hal yang terjadi ya. Nah, salah seorang dari istri-istri para nabi itu mengadukan halnya kepada Elisa. Ia berkata bahwa suaminya telah meninggal dan ia akan kehilangan kedua putranya karena ada penagih hutang yang akan menjadikan mereka budak. Ia nggak tahu ya harus berbuat apa. Lalu Elisa berkata kepadanya, pergilah. Mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu. Bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Dan perempuan ini melakukan seperti apa yang diperintahkan. Bejana-bejana itu diisi penuh hingga tidak ada isinya lagi. Lalu ia pergi berbicara kepada Elisa. Setelah mujizat yang luar biasa itu terjadi, Elisa berkata, pergilah jualah minyak itu, bayarlah utangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Saudara, ini saya katakan bahwa ini Elisa ini nabi mujizat. Dia membantu dalam pertempuran yang bersifat politik. Dia juga membuat mujizat dalam kehidupan orang-orang yang miskin yang membutuhkan. Bahkan seorang janda yang hampir kehilangan putranya. Tuhan melakukan mujizat melalui apa? Nabi ini, saudara, memberkati wanita yang mengalami masalah dengan cara yang luar biasa.
Dan kali ini kita melihat juga ada seorang wanita Sunam ya. Ini kan kaya. Dia bersikeras agar Elisa makan di rumahnya. Dia berkata kepada suaminya, orang ini adalah orang kudus Allah. Mari kita buat sebuah kamar kecil di atap dan menaruh di dalamnya tempat tidur, meja, kursi, dan lampu untuknya. Ya, dia memutuskan untuk mendirikan katakanlah kantor kecil gitu untuk Elisa di rumahnya, supaya dia bisa tinggal mendapatkan semua bantuan yang dibutuhkan. Kemudian selanjutnya, ini kan Elisa naik ke kamarnya. Dia ingin tahu dan bertanya kepada pelayannya Gehazi, apa yang bisa ia lakukan untuk wanita itu. Maka Gehazi berkata, dia nggak punya anak, dan suaminya sudah tua. Lalu berkatalah Elisa, panggillah dia. Dan sudah dipanggilnya, berdirilah perempuan itu di pintu. Ya, berkata Elisa, pada waktu seperti ini juga, tahun depan ya, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Tetapi jawab perempuan itu, janganlah Tuanku, ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hamba-Mu ini. Namun firman Allah yang penuh kuasa, yang melakukan mujizat itu, terkonfirmasi, saudara. Ternyata wanita ini hamil. Maka waktu berlalu dan ia melahirkan putra satu-satunya. Dan tampaknya semuanya akan berakhir dengan baik. Endingnya baik, karena itu tumbuh besar ya. Kalau kita perhatikan di ayat 18. Dan pada suatu hari ia pergi menemui ayahnya yang sedang bekerja memanen. Ia berkata kepada ayahnya, kepalaku, kepalaku. Bayangkan saudara situasinya. Anak itu dibawa kepada ibunya dan tetap berada dalam pelukan ibunya hingga tengah hari lalu meninggal. Bayangkan saudara. Ini kan sesuatu yang tidak gampang, tidak mudah. Dia tidak memiliki keturunan dan Tuhan memberikan, sakit dan meninggal. Tetapi kita lihat di sini ya, ada Nabi Elisa yang saya katakan diutus oleh Tuhan, dia melakukan banyak mujizat. Perhatikan apa yang dicatat di dalam Alkitab. Adakah ku minta seorang anak laki-laki daripada Tuanku? Bukankah telah kukatakan jangan aku diberikan harapan kosong? Maka Elisa memberi perintah kepada pelayannya agar ia pergi kepada anak yang telah mati itu dan meletakkan tongkatnya di atas wajah anak itu. Ya, ini tongkat Nabi ya. Pelayan Elisa menaati perintah itu dan ia kembali. Ia berkata, lihat anak itu tidak terjadi apa-apa. Ia tidak hidup kembali. Maka ketika Elisa sampai di rumah itu, anak itu terbaring mati di tempat tidurnya. Ya, ia masuk, menutup pintu, berdoa kepada Tuhan. Kemudian ia naik ke atas tempat tidur dan berbaring di atas anak itu. Mulutnya bertemu mulut, begitu ya. Maka mata bertemu mata, tangan bertemu tangan. Ya, saat ia merebahkan diri di atas anak itu, tubuh anak itu menjadi hangat. Nah, Elisa berpaling dan berjalan mondar-mandir dalam ruangan. Dia lalu naik ke tempat tidur dan merebahkan diri di atas anak itu sekali lagi. Anak laki-laki itu bersin 7 kali dan membuka matanya. Elisa memanggil Gehazi pelayannya dan juga perempuan itu. Maka perempuan itu takjub melihat apa yang terjadi, dan Elisa berkata, angkatlah anakmu ini. Masuklah perempuan itu lalu tersungkur di depan kaki Elisa dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatnya lah anak itu lalu keluar. Saudara, ini sangat luar biasa. Sesuatu yang istimewa dalam sejarah. Ketika Tuhan memberkati seorang wanita kaya, Tuhan juga memberkati seorang janda miskin, kemudian mengarahkan bangsa itu menuju kemenangan melawan orang Moab dalam pertempuran bersama Israel dan Yehuda. Dan akhir dari bagian ini kita melihat lebih banyak mujizat. Elisa kembali ke Gilgal pada waktu ada kelaparan di negeri itu, dan ketika ini suatu saat ada rombongan nabi duduk di depannya, berkata ia kepada bujangnya, taruhlah kuali yang paling besar di atas api dan masaklah sesuatu makanan bagi rombongan nabi itu. Jadi mereka membuat makanan mungkin seperti sup ya. Ia ke sana menemukan sebuah tanaman, mengambil buahnya, memotongnya, memasukkannya ke dalam dan membuat semacam sup. Ini bisa dikatakan sup yang berbahaya, beracun. Dan apa yang terjadi selanjutnya, saudara? Ya, semua orang menyadari apa yang telah terjadi dan mulai berteriak, maut ada dalam kuali itu, hai abdi Allah. Kemudian Elisa meminta mereka untuk mengambilkan tepung untuknya, dan dengan mujizat yang luar biasa di sini, ia mengakhiri apa yang kita katakan kematian massal karena keracunan. Dan semuanya menjadi netral dan bisa dimakan bersama. Ini sesuatu yang luar biasa, saudara. Kalau kita perhatikan di akhir pasal 4 ya, kita melihat bahwa ada seorang pria dari Baal
Salisah membawa roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum. Dan yang terjadi adalah ia terkejut karena tidak ada cukup makanan untuk 100 orang di sana. Lalu Elisa berkata, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan bahkan akan ada sisanya. Dan memang demikianlah yang terjadi saudara Kitab suci itu menunjukkan kepada kita bahwa saat yang paling tidak jelas dalam sejarah Israel, Tuhan mengutus Nabi Elia dan Elisa. Dan Nabi Elisa itu mengungkapkan bahwa Tuhan memang satu-satunya Tuhan yang benar. Tuhan yang maha kuasa. Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu. Bahkan di saat yang terganggu. Karena banyaknya penyembah berhala, banyaknya orang yang murtad, banyaknya orang yang meninggalkan Tuhan, Allah menunjukkan kuasa-Nya yang luar biasa. Ini sesuatu yang patut kita syukuri. Kita percaya kepada Allah yang hidup, yang berkali-kali saudara menunjukkan kasih karunia-Nya, berkali-kali menunjukkan mujizat-Nya, kebaikan-Nya, kuasa-Nya. Karena apa? Itulah yang kita syukuri, karena kita semua menyembah Allah yang hidup. Allah yang disembah oleh Elisa adalah Allah yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, adalah Allah yang berkuasa, adalah Allah yang hidup. Kiranya Tuhan memberkati kita. Anda sedang mendengarkan Jalan 66, program pelajaran Alkitab, dan hari ini kita sampai pada 2 Raja-Raja pasal yang ketiga dan yang keempat. Kita masuk pada sesi tanya-jawab. Pada bagian ini, Nabi Elisa perlu mendengar nyanyian, membutuhkan musik agar terinspirasi dan mulai bekerja. Apakah kuasa Allah bergantung pada musik? Pada harpa? Pertanyaannya, mengapa Elisa membutuhkan musik ini? Ini sangat menarik karena memang kita akan melihat bahwa manusia ketika dipakai oleh Tuhan dengan cara yang istimewa, tetaplah makhluk yang biasa Dia tetap memiliki sesuatu yang kita katakan sebagai manusia yang biasa. Baik kita bicara mengenai spiritual maupun secara psikologis. Dan kita juga tahu bahwa musik itu memiliki kekuatan yang sangat penting. Nah, kekuatan yang besar yang kita tahu musik digunakan dalam ibadah kalau kita membaca di Perjanjian Lama. Dan kita tahu juga kalau kita membaca kitab Wahyu itu kita juga lihat ada semacam lagu. Musik yang membangkitkan roh yang baik, harmoni bagi jiwa. Jadi misalnya kita sering mendengarkan musik untuk apa? Mempersiapkan hati kita. Kalau kita di gereja gitu ada musik, itu kan sedang mempersiapkan hati kita betul-betul diangkat untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan memang kita lihat di sini seperti ada agak misterius begitu Bukan berarti kita semua harus memainkan lagu-lagu untuk masuk ke dalam keadaan yang dimana kita merasakan hadirat Tuhan. Tidak seperti itu. Tetapi memang musik dipakai oleh Tuhan. Karena yang sejatinya semua itu ini tergantung daripada kuasa Allah yang luar biasa. Yang bekerja di dalam kehidupan kita, termasuk dia bisa menggunakan musik juga di dalam kehidupan kita. Namun musik di sini harus diingat bukan faktor penentu. Dan dalam sejarah Alkitab, kita melihat Tuhan melakukan banyak mujizat melalui berbagai keadaan yang berbeda. Nggak seorang pun boleh menganggap musik sebagai sesuatu yang berbeda. Kalau nggak ada musik, maka tidak ada Roh Kudus yang bekerja. Ya, nggak boleh seperti itu. Karena memang Allah bekerja berdaulat tidak berdasarkan cara-cara kita. Tetapi apa yang dicatat di dalam Alkitab mengingatkan kita nggak boleh meremehkan kekuatan musik untuk menggerakkan kita, mengangkat jiwa kita membuat kita lebih siap untuk memiliki kerinduan, memiliki spirit yang lebih baik. Untuk apa? Semakin dekat kepada Tuhan. Nah, yang menggerakkan segalanya pada saat itu adalah perang. Tiba-tiba Raja Edom ada di sana. Apa yang dia lakukan dalam perang ini? Dan untuk melengkapi pertanyaan ini, ada apa dengan pengorbanan mengerikan yang dipersembahkan Raja Moab dalam bagian ini? Mengapa dia melakukan hal ini? Dan apa alasan perilakunya di akhir pasal yang ketiga dalam kitab 2 Raja-Raja?
Yang terjadi di sini adalah sebagai berikut, Poti. Ya, kita masih memiliki Israel dan Yehuda, dan mereka memiliki yang namanya kekuatan militer dan politik yang lebih besar daripada bangsa-bangsa, katakanlah yang kecil di sekitarnya. Dan rupanya Moab itu mencoba mau merdeka dari kekuasaan Israel. Karena apa? Karena memang kan Edom ini sangat dekat secara geografis, dekat dengan Israel. Ya sebenarnya kalau kita memperhatikan Raja Edom ini ya, ini kan seperti gubernur lokal di bawah pengaruh Yehuda begitu kira-kira. Jadi dia tidak memiliki kekuatan sendiri. Nah, Edom bergabung dalam pertempuran ini karena mungkin terpaksa. Tidak ada sikap kemerdekaan dari Edom. Inilah sebabnya mengapa Edom menjadi bagian dari perang ini. Mereka praktis ini saya boleh katakan merupakan wilayah yang diduduki pada saat itu. Nah, Alkitab ini menjelaskan kepada kita ada sesuatu yang mengerikan kalau kita bicara mengenai paganisme, penyembahan berhala. Banyak orang mengkritik apa yang dilakukan terhadap orang-orang yang tidak menyembah kepada Allah yang benar. Tetapi mereka tidak tahu tingkat kekejaman yang dilakukan karena ketidaktahuan spiritual. Artinya mereka ketika tidak menjalankan prinsip-prinsip rohani yang benar. Jadi Raja Moab itu menyadari bahwa dia kalah dalam pertempuran. Ketika ia sampai di atas tembok kota, ia sangat ketakutan. Sehingga ia mencoba meminta pertolongan dari sesembahannya. Sesembahan dari orang Moab. Jadi ia membunuh putranya sendiri di atas tembok dengan maksud apa? Mendapat bantuan dari yang disembahnya selama pertempuran. Jadi ini saya katakan sebagai kekejaman yang mengerikan. Pengorbanan manusia kepada sesembahan yang tidak pernah diizinkan di Israel. Tetapi sebenarnya sangat umum dan ini biasa saja kalau kita bicara mengenai konteks paganisme atau penyembahan berhala pada waktu itu. Raja ini memang melakukan hal yang mengerikan di atas tembok itu. Sekarang, pertanyaan lain yang cukup menarik perhatian di dalam pasal yang keempat. Mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Nabi Elisa ini, apakah benar-benar peristiwa sejarah? Tanda-tanda pada masa itu, apakah benar-benar terjadi atau dapatkah kita menafsirkan sebagai perumpamaan, sebagai semacam ilustrasi yang menunjuk pada satu ajaran atau satu pelajaran begitu? Banyak memang para ahli yang mempelajari Alkitab dan yang jarang juga mempertimbangkan kemungkinan mujizat itu benar-benar terjadi secara harfiah. Mereka biasanya menganggap kisah-kisah ini bersifat hanya simbolis, ini hanya semacam ilustrasi saja. Ya, kita pahami ya dalam dunia barat begitu yang lebih rasional, mereka ini lebih resistensi kalau bicara mengenai mujizat-mujizat apa yang benar ada, apakah ini semacam hanya ilustrasi saja. Dan ini menjadi tantangan bagi kita. Ya, ini menarik ya, karena kita mengamati begitu banyak orang di luar sana percaya bahwa Tuhan memang dapat menciptakan dunia, menciptakan alam semesta. Tetapi mereka ragu bahwa Tuhan dapat campur tangan di dunia ini. Ini gak masuk akal. Jika Tuhan menciptakan seluruh alam semesta sebesar apapun itu, dengan segala isinya, ya maka akan sangat mudah baginya untuk campur tangan dalam momen-momen kecil dalam sejarah ini. Betul kan? Nah, oleh karena itu, mujizat-mujizat dalam Alkitab memang nyata. Nah, yang berikut dalam kasus perempuan Sunem. Seorang perempuan yang sangat kaya dan sukses. Tiba-tiba ia melahirkan seorang anak, lalu Tuhan mengambil anak itu dan mengembalikannya. Mengapa semua ini terjadi? Begitu banyak emosi yang kuat di mana-mana. Apakah Tuhan hidup untuk mempermainkan perasaan manusia seperti ini dengan naik turunnya kehidupan? Ini rumit, Pak Oti. Ini kan wanita tidak punya anak. Lalu ia punya anak laki-laki, anaknya sakit, meninggal. Ya, kemudian hidup kembali. Ini kan luar biasa. Nah, mengapa semuanya tidak bisa lebih sederhana lah? Jika kita melihat cerita ini secara dangkal, ya kita mungkin beranggapan bahwa Tuhan menikmati turun naiknya perasaan orang, terkadang senang orang itu kemudian sedih. Apakah seperti itu? Bukan seperti itu maksudnya. Kebenaran sesungguhnya adalah bahwa Tuhan mengajari kita banyak hal melalui keadaan hidup yang kadang-kadang merampas sukacita kita, merampas
ketergantungan diri kita terhadap diri kita sendiri. Supaya kita diajar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi wanita ini berpikir bahwa itu mustahil. Ya, Tuhan memberinya anak juga mustahil. Dia mungkin berpegang teguh pada anak itu dan mulai berpikir, ya sekarang aku benar-benar memiliki semua yang pernah aku butuhkan, yang kuharapkan selama ini. Dan Tuhan mengizinkannya kehilangan dia lalu mengembalikannya. Saudara, Tuhan tidak melakukan ini kepada kita karena dia suka bermain-main. Ingat ya, bukan seperti itu, mempermainkan perasaan kita, bukan. Dia melakukan ini, mengizinkan ini karena ini akan penting dan positif dalam kehidupan kita. Karena secara pengajaran, kita mungkin nggak tahu dari awal. Tetapi lama-lama kita belajar. Di balik semua peristiwa dalam kehidupan kita, selalu ada cara Tuhan untuk mengajar kita agar memahami Dia itu adalah Allah yang berkuasa. Baik, terima kasih Pak Yones untuk penjelasannya. Bagaimana kesimpulan akhir dari pelajaran kita? Saudara, hari ini dalam program Jalan 66, kita telah belajar dari 2 Raja-Raja pasal yang ketiga sampai dengan yang keempat. Kita membahas tentang mujizat, dan lebih banyak mujizat. Dan pelajaran yang kita terima melalui apa yang kita pelajari di sini bahwa kekuatan musik itu membuat nabi bernubuat. Ini mungkin agak aneh ya. Di mana pada saat itu juga Nabi membantu Israel meraih kemenangan. Dan kita juga melihat begitu banyak mujizat yang dilakukan oleh Elisa. Dan beberapa di antaranya ini nampaknya nggak masuk akal. Misalnya ada wanita yang tidak memiliki anak diberikan keturunan. Kemudian anaknya meninggal. Kemudian dihidupkan kembali. Dan juga ada bagaimana roti dilipat gandakan. Nah, pelajaran yang kita pelajari di sini dalam kehidupan kita bahwa Allah yang melakukan mujizat juga adalah Allah yang tidak bisa kita pahami. Dia tidak selalu melakukan hal-hal sesuai dengan keinginan kita. Ketahuilah bahwa Allah yang ajaib ini adalah Allah yang perkasa. Dan ingat, Dia adalah Allah yang baik di tengah-tengah kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Baik, terima kasih banyak Pak Yones. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda.